Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, alladhina qalu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Wa qala aidan udhkuru mahasina mautakum. Hadratul mukarramin, segenap para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat. Dalam hal ini yang saya hormati, yang tadi sudah mewakili kita, guru saya Ustadz Haji Rohidi, yang namanya ditulad sama pembawa acara. Juga yang saya hormati guru saya Kiai Haji Romli Sian Mair, matanallah bitul hayatih. Semoga Allah panjangkan umur, sehat wal afiah di dalam taat kepada Allah Ta'ala. Yang saya hormati abang saya Kiai Haji Bukhari Saleh, juga semoga sehat wal afiah, panjang umur. Yang saya hormati encing saya Bapak Guru Saadi, juga orang tua saya Bapak Muid, segenap para sesepuh, Bapak RW, Bapak RT. Di sini dihadiri juga ABRI dan polisinya. Dan tidak lupa kala pentingnya saya haturkan dengan segala hormat dan takzim kepada saudara saya Al Ustadz Fauzi, yang telah mencetuskan untuk diadakan acara haul akbar bagi para pendahulu-pendahulu kita, orang-orang tua kita yang dimakamkan di ini tempat. Mudah-mudahan dengan acara ini mereka seluruhnya ditempatkan di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan ini tempat yang bernama Raudhah, yang tadi Guru Saadi katakan artinya taman kalia gitu. Ya, saya juga taman kalia gitu. Jadi ada taman kalia namanya. Ya kan sampingnya ada kali. Jadi taman kalia gitu. Iya, jadi taman kalia gitu karena ada kali sampingnya. Sesuai dengan yang sering kita dengarkan saat orang membacakan doa setelah tahlil, Allahumma jar kuburahum raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikanlah kubur mereka itu menjadi taman surga. Dan segenap saudara-saudara saya sekalian, para hadirin hadirat yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di siang hari ini, mudah-mudahan semuanya Allah Ta'ala berikan keberkahan, dengan termasuk orang-orang yang berbakti kepada orang tua kita. Entah apa yang harus saya sampaikan, pakai segala suruh ceramah, kan sama saudara mementok, saudara ngomong juga. Tapi memang ini momen yang sangat penting, yang memang saya setuju dengan apa yang disampaikan Ustadz Rohidi tadi, dan juga Pak Lurah, kalau bisa acara ini kita jadikan agenda tahunan. Jadi setiap tahun terus menerus kita adakan acara seperti ini. Alhamdulillah saudara, tadi malam beberapa kali khatam Al-Quran, dan itu tidak pernah kita lakukan sepanjang sejarah di kampung kita. Barangkali ya, mungkin dulu pernah,
Tapi sepanjang yang saya ingat baru tadi malam. Khatam Al-Quran bukan sekali, berkali-kali dari beberapa kelompok mengirimkan utusan untuk menghatamkan Al-Quran. Dulu saudara, di zaman Nabi Isa, dalam kitab Nuzhatul Majalis, Nabi Isa satu hari melewati kuburan saudara. Di kuburan itu ada musola, dia sholat. Pada saat sholat, Nabi Isa mendengar suara tangisan orang yang ada di dalam kubur yang sedang mengalami siksa. Karena Nabi Isa maksudnya lewat doang gitu, bukan mau jarah, habis sholat dipergi aja dia lewat. Sepulang daripada urusannya dia balik lagi ke itu pekuburan, dia mau jarah. Pikiran dari mana-mana baru jarah dah. Setelah sampai di itu tempat, dia munajat kepada Allah Ta'ala agar orang yang dikuburnya itu diangkat siksanya. Kalau Nabi kan punya ilmu di atas ilmu-ilmu yang lain. Dia ngajinya bukan sama guru, bukan sama manusia, saudara. Kita ngaji sama manusia aja bisa antik. Ya, guru kita manusia, kita bisa antik, saudara. Nabi Isa itu gurunya langsung Allah Ta'ala. Malaikat Jibril hanya sebagai wasilah. Kalau gurunya itu mengetahui perkara yang gaib, maka muridnya boleh diajarkan tentang yang gaib. Biasanya ilmu guru turun kepada murid, betul dah? Karena Allah Ta'ala tahu tentang segala yang gaib, yang disebut dengan alimul ghaibi wa syahadah, maka Nabi Isa boleh, bahkan pantas. Orang diangkat jadi nabi kan pilihannya. Makanya dia dengar orang yang dikubur lagi nangis. Paham tuh? Dia munajat sama Allah. Ya Allah, tadi saya dengar orang yang menangis dalam kubur. Karena itu saya memohon kepada engkau, angkatlah siksa itu. Kemudian Allah Ta'ala utus malaikat Jibril untuk sampaikan kepada Nabi Isa, wahai Isa, kau sudah terlambat memanjatkan doa, karena sesungguhnya dia punya anak kecil yang baru saja besar, baru saja dia belajar Iqra. Kalau sekarang mah, dulu mengejak kali. Dan saat belajar dia dituntut membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan bacaan anak ini akan Bismillahirrahmanirrahim, bukan lidahnya yang dihitungnya, tapi sesungguhnya kalimat ini berasal dari Allah Ta'ala. Bukan ucapannya yang dihitung. Bocah kecil kan pelok, baca bismillahnya kagak sepaseh kori yang tadi. Ini si ibu saudara di dalam kubur disiksa semenjak dia masuk ke dalam kubur sampai anaknya bisa baca Iqra. Berapa tahun tuh kira-kira? Sekitar 7 tahun dah disiksa dalam kubur ya. Menjerit setiap hari saudara, dicacak, dibakar setiap hari, menangis, memekik, tidak ada yang kasih pertolongan. Saat anaknya membaca bismillah, kata malaikat Jibril, Allah Ta'ala angkat dia punya siksa dan dijadikan kuburnya taman surganya Allah Ta'ala. Maka sudah selesai wahai Nabi Isa urusan ini, karena anaknya sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, bacaan manusia nggak ada yang bisa angkat kubur. Bacaan orang nggak ada yang bisa angkat siksa di dalam kubur, nggak ada. Karena yang dibaca ini bukan bacaan orang. Yang dibaca ini adalah kalamullah. Jadi dengan kalam Allah Ta'ala angkat siksa di dalam kubur. Karena siksa itu juga punya Allah. Jadi Allah yang angkat dengan keberkahan kalam Allah yang dibaca anak itu. Kalau itu saudara satu bismillah bisa angkatkan siksa orang di dalam kubur, bagaimana orang khatam Al-Quran berkali-kali? Paham toh? Bagaimana orang baca la ilaha illallah 1000 kali satu orang? Tadi di sini Ustaz Fauzi pimpin baca la ilaha illallah 1000 kali. Ustaz ya? 1000 kali satu orang. Orang yang datang ini banyak.
bisa berat berpuluh-puluh ribu, bisa 100.000, bisa 200.000. Kalaulah di dalam Syarah Ratibul Haddad pada saat menjelaskan la ilaha illallah, begitu juga di dalam Ummul Barahir, di mana tatkala orang menghatamkan la ilaha illallah, terbebaskan dia daripada siksa kuburnya Allah Ta'ala. Pada hari ini tadi kita baca hatam berkali-kali, saudara, beribu-ribu bahkan. Maka mudah-mudahan dengan apa yang sudah dilakukan orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah Ta'ala angkat daripada siksa kuburnya. Dan betul-betul Raudhah itu bimaknal kalimah, menjadi taman yang sesungguhnya, taman surga yang sesungguhnya, yang di dalamnya mendapatkan kiriman daripada nikmat-nikmat dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya tidak merasakan letih dan tidak merasakan capek menunggu hari kiamat. Di dalamnya didampingi oleh para bidadari dan wildan, para pelayan-pelayan surga Allah Ta'ala untuk mengawal orang-orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Tidak hanya yang dikubur di sini saja, yang dikubur yang peluaran makam Raudhah juga, yang sebelah kidul, yang sebelah Betan, yang sebelah Blor. Mudah-mudahan dengan acara di sini semuanya kerampet ya, semuanya kerampet saudara-saudara, menjadi orang-orang yang bahagia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, satu hari ada anak muda datang ke Nabi Muhammad. Ini ditulis di dalam beberapa kitab, termasuk dalam Sahih Bukhari, Sunan Turmudi dan lain sebagainya. Orang ini ketemu Rasulullah, lapor begini, ya Rasulullah, infalatat ummi. Infalatat itu jatuh, tergelincir dan meninggal tiba-tiba. Ana belum sempat berbuat baik sama emak, kata dia. Saya ya Rasulullah, dari dulu pengen bakti sama emak. Emang kita orang punya apa-apa? Apa yang saya mau korbanin? Pas saya rada punyaan dikit, emak tahu-tahu meninggal. Belum sempat saya bakti sama dia. Belum sempat saya ngabdi sama enyak, ibaratnya sama baba, tapi udah keburu meninggal duluan. Kata itu orang saudara pada Nabi, apa abirru anha ya Rasulullah? Masih adakah peluang untuk berbakti kepada ibu yang sudah meninggal? Saya masih hidup dan ibu saya sudah meninggal. Adakah peluang berbakti? Kata Nabi, na'am. Silahkan kau berbakti. Karena tidak terputus, walaupun secara jasad kita tak bisa bertemu, tapi di dalam kubur masih hidup. Kalau Nabi ajarkan saat ziarah ke makam Baqi kepada Sayyidah Fatimah Zahra untuk mengucapkan Assalamualaikum ya ahla diyar, Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana sabikun wa nahnu lakum lahikun wa antum lana sabikun wa nahnu insyaallahu bikum lahikun. Nabi ajarkan Assalamualaikum. Alaikum itu saudara, salam sejahtera untuk kalian yang hadir. Kum itu lil mukhatab, mukhatab itu orangnya hadir saudara. Jadi kalau bilang Assalamualaikum, orangnya ada dan orangnya hadir. Sahabat Umar saat itu tanyakan kepada Nabi, yang Nabi bicara sama orang-orang kafir yang meninggal di perang Badar. Nabi katakan, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa wa nahnu qad wajadna ma wa'ada rabbuna haqqa. Oh, orang-orang kafir, udah ketemu belum sama yang dijanjikan oleh Tuhan kalian? Kan Tuhan kalian janjikan surga, udah dapat belum? Kami sudah dapat apa yang Allah Ta'ala janjikan berupa kemenangan. Sayyidina Umar tanya, awatukhadibul mauta ya Rasulullah, kenapa kau bicara sama orang meninggal ya Rasulullah? Nah, orang kafir padahal. Kata Nabi, hum asma'u minkum, mereka itu lebih mendengar dibanding kalian, walakin la yujibun, tapi mereka tidak mampu menjawab. Kalau dijawab saudara, kita jarah Assalamualaikum, itu ada hikmahnya. Jadi ada hikmah suara tidak terdengar, ada hikmahnya suara tidak terdengar. Kalau terdengar, kita di gerbang bilang Assalamualaikum ya ahlal kubur, semuanya jawab Waalaikumsalam, kabur kita bilang dimediin. Padahal bukan dimediin, itu hakiki. Itulah hakikat saudara. Jadi hakikatu hayatil qabri, hakikat kehidupan kubur, mereka bisa bicara dengan kita. Bukan tidak bisa bicara. Maka kedatangan kita di ini tempat, mereka juga menyaksikan. Mereka juga mendengar apa yang kita lakukan.
Mereka bahagia. Jadi wahum parihuna, yubasyaruna bima taf'alun, dalam satu hadis. Mereka itu diberikan kabar gembira, diberikan kesenangan dan diberikan kegembiraan dengan apa yang kalian lakukan. Di sini kita membaca maulid, membaca tahlil, dan orang yang punya infak dia sodakohkan daripada harta-hartanya, diniatkan semuanya untuk orang-orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Maka mudah-mudahan engkong kita, babak kita, saudara yang udah di dalam ini kubur, Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekarang kita masih hidup, perasaan belum butuh didoain. Betul ya? Besok saudara nggak ada umur, saudara akan menunggu doa itu. Mana ya orang-orang ini pada doain gua gitu. Kalau tiap tahun diadakan begini, nanti orang semuanya pada minta dimakamin di sini, saudara. Gua mau di sono wae, emang apa? Orang tiap tahun hatam Quran bisa 20 kali. Di kuburan lain di mana dihatamin 20 kali? Gua mau di sono wae, bisa begitu, saudara, ngarep-ngarep. Kalau saudara main jujur-jujuran, nggak usah main mikir-mikiran, di hati saudara akan katakan yang ente bilang bener, anda mengharap itu. Main jujur-jujuran ini mah. Coba jujur dah ngomong. Kalau udah mati, pengen nggak dibacain Quran 20 kali khatam? Ya Allah, kalau perlu gue bayar. Kalau perlu gue bayar, gue udah punya duit kayak gitu mah. Saudara, kemudian kalau kita lihat pohon ada buahnya. Buah itu tidak mungkin muncul begitu saja, melainkan karena ada bunganya. Dan bunga juga tidak mungkin muncul begitu saja, melainkan karena ada rantingnya. Ranting yang muncul pun tidak akan pernah bisa hidup kalau tidak ada tangkainya. Tangkai tidak mungkin pula bisa hidup karena dia ada pongkolnya. Pongkol juga bakal mati kalau nggak ada akarnya. Betul begitu? Ini kita ada di sini bagaikan ranting. Rantingnya ada yang jadi buah, ada yang kering, macam-macam ranting namanya, saudara. Ya kan? Ada yang daun layu begitu. Ranting namanya. Tapi tetap satu pohon. Namanya al-ma'u wahid wal azharu mutakhalifah. Airnya satu, tapi bunganya yang berbeda-beda. Kita tidak tahu karena sejarah begitu lama. Seperti tadi Guru Sa'di katakan, barangkali 350 tahun yang silam, bisa juga 400. Karena sekarang sudah menginjak generasi yang ke-9. Ada juga yang ke-7. Tapi di bawah ke-7, yang ke-7 itu udah punya cicit. Berarti kan udah ke-9, saudara. Kalau satu generasi itu 50 tahun, kalau dikali dengan 9 berarti 450 tahun yang lalu. Berarti berdekatan dengan masa hidupnya Sultan Hasanuddin Banten. Di ini daerah di kampung kita, dulu hutan belantara. Saya waktu kecil, saudara, masih kecil saya sama Ustadz Bukhari. Belum bisa baca Quran, kan masih kecil berarti ya. Emang sekolah juga harus naik-naik. Orang-orang bisa membaca. Saya sempat mengejar-ngejar harimau. Di kampung kita, saya sempat ngejar harimau saya. Harimau hidup, bukan harimau mati. Masuk ke pohon bambu, saudara, saya kepung. Rame-rame, kalau dewek saya digeragot sama dia. Artinya apa? Saya yang bocah kemarin mengalami sejarah di mana kampung kita masih hutan belantara. Identik dengan hutan, banyak hewan-hewan buas. Kalau ular nggak usah diceritain dah. Sampai yang kayak betis saya nemuin. Gitu, zaman itu masih kecil. Orang kita mah kagak betah di rumah ya bayaban mulu. Kalau ngeluyur kan dari jurang mangu sampai kemari. Saking baik itu emang nasib masih diuntungin. Kalau orang kita digulung sama Selasa. Ya, masih untung namanya. Oh iya, saya hampir lupa. Ibu saya, kakak saya, empo saya yang saya hormati. Sebagai tokoh kaum ibu. Ibu Ustazah Hajah Marti. Emaknya lurah. Tadi saya ibu dia kata gitu. Biar sehat walafiat panjang umur ya. Gitu, saudara. Ini 800 tahun yang lalu,
400 sekitar ya, 300 atau 400, karena kita buntu sejarah. Datang seorang ulama dari negeri Serambi Makkah, Aceh, saudara. Jadi kala itu Aceh memang sedang gencar-gencarnya menyebarkan para tokoh-tokoh ulama ke seluruh pelosok Nusantara. Karena beliau bekerja sama dengan khalifah yang ada di Turki, Istanbul pada kala itu. Dan alhamdulillah di kampung kita saat itu sempat diutus salah seorang ulama dari negeri Aceh yang bernama Kiai Guru Ishak Kumbang namanya saat itu. Saya juga bocah, saudara, nggak tahu banyak betul tentang siapa beliau sesungguhnya. Saya dapat informasi dari Cirebon. Orang Cirebon datang ke rumah saya. Dan beliau itu ahli nasab. Beliau punya buku panduan nasab senusantara. Jadi bukunya tebal-tebal. Dia tanya sama saya, siapa namanya? Bapak Haji, dia bilang. Umur lebih tua dia. Karena saya kelihatan tua, jadi dipanggil Bapak aja sama dia. Iya, udah kecil tua lagi. Udah gitu ketuk lagi. Saya bilang saya Ubaidillah. Nama saya aslinya Khairullah, dipanggil Ilung. Saya agak curiga nih, gitu dia bilang. Curiga kenapa? Saya melihat ada beberapa indikasi yang menunjukkan di atas saudara ada punya keturunan yang perlu saya tahu namanya. Saya kurang tahu ya. Saya mau bapak saya engkong saya lupa gitu-gitu. Bapak saya tahu, engkong namanya siapa ya? Bingung saya, saudara. Karena memang dia memaksa, akhirnya saya cerita juga. Cerita ya sebatas yang saya tahu. Yang saya tahu itu sampai ke ngaji Kojar doang udah. Mau ke ngaji Alimin, babanya namanya. Kata dia, cukup saya situ. Tulis namanya, saudara saya undang ke rumah saya. Rumahnya di Ciputat. Di Ciputat waktu itu. Di belakang PT IKI. Cuman beliau menyelesaikan doktor, kemudian pindah lagi ke Cirebon. Dia ahli nasab. Sampai di tempatnya, saya suruh tunggu di luar, dia masuk ke dalam rumah. Dia cari yang nama Raden, siapa tadi? Ishak. Nama Ishak itu. Ada lagi Ibrahim, katanya. Ishak bin Ibrahim. Kemudian, saya tunggu di luar beberapa saat, dan kemudian dia keluar dan membawa catatan. Ada memang di buku saya orang yang bernama itu. Itu. Dia bilang, saudara, dia punya keturunan langsung disebut. Saya ada catatannya, tapi saya nggak apal sebut satu-satu nggak apal. Dia bilang begini, dia keturunan daripada Raden Paku. Paku ya. Kemudian Raden Paku disebut juga Prabu Satmata. Disebut juga Sultan Abdul Fakih. Disebut juga Soko Samudro. Dia punya keturunan ke atasnya. Joko Samudro itu dia punya nama Asy-Syaikh Ainul Yakin. Asy-Syaikh Ainul Yakin itu pendiri Kedaton Giri, dan beliau itu adalah Sunan Giri, kata ini orang. Jadi kau punya sesepuh kampung, dibilang Tuan Ishak ini putra Ibrahim, disebutin satu nama, tak sampai mentok akhirnya ke Sunan Giri, katanya begitu. Ya saya memang orang hidup, saudara. Iya be gitu. Ya hati kecil saya begini. Ya ilok apa? Ya ilok bocah begini. Gitu. Karena saya nggak mau ada gurur bin nasab. Nggak mau tertipu dengan nasab, saudara.
Memang kita tidak bisa pungkiri, keturunan itu bukan kehendak kita. Bahwa keturunan itu semata-mata murni kehendak Allah Ta'ala. Bukan orang boleh pengen, bukan keturunan. Tapi selebih daripada itu, kita tidak boleh terpedaya dan terjebak dengan keturunan sehingga kita hanya membangga-banggakan sementara kita tidak memberi contoh yang baik. Yang sebaiknya itu kita memperbaiki diri kita, ilmu kita, ibadah kita, akhlak kita, tanpa mesti kita punya keturunan ke atas orang-orang baik, kita tetap menjadi orang soleh, saudara-saudara. Tapi saya punya pikiran begini, punya pikiran. Kalau dari satu jalur, ia mentog ke Kong Haji Kojar. Disebutin itu saudara, dari beliau ke Kong Haji Kojar saya disebutin. Tapi kan dia nggak mungkin anaknya satu. Kong Ishak nih anaknya bukan satu. Bisa jadi anak yang perempuan, bisa jadi yang laki, bisa berapa? Dia nggak sebutin waktu itu. Dan bisa jadi saudara, bininya bukan satu juga. Orang dulu bahkan yang namanya kiai, bininya banyak aja. Ya, betul gak gitu? Terus yang namanya jawara, kalau bininya atu, belum jadi jawara kan begitu. Benar nggak RT Mued, Nimat? Hah? Benar. Oh benar. Bukan jawara kalau bininya atu, gitu. Karena saudara, ilmu itu berat. Kalau seandainya tidak diimbangi dengan perempuan, dia stres. Saya bukan kali, itu rumus. Orang mikul ilmu, saudara stres, saudara begini, nggak kuat. Sebab nur, ada yang tertulis, ada yang tak tertulis. Yang berat tuh yang tak tertulis. Begitu. Oh, makanya nikmat dikit lagi 4 ya. Sudah. Maka saya berkesimpulan begini. Bisa jadi orang Pondok Jati dari ujung ke ujung semuanya cucu Pak Gumbang. Karena dia yang pertama. Dia bawa bini ke sini. Kemudian anaknya beberapa orang, ada yang di Pondok Jati Belor, ada yang di Pondok Jati Bletan, ada yang di Pondok Jati Kidul, ada yang di Pondok Jati Kulon. Bisa juga ada yang di Kebantenan. Atau mungkin bini muda di Banten yang kita udah tahu. Kan begitu. Di sana juga punya anak lagi. Maka saya berhusnuzon saudara, semua yang hadir di sini adalah cucu Pak Gumbang. Amin. Seneng saudara didatengin. Gitu saudara istilahnya. Ya ini sih perasaan saya aja. Kalau orang tua saudara udah lumpuh, udah nggak mampu jalan, cucu pada datang, pada ngelongok dia punya orang tua. Itu walau fisiknya nggak bisa jalan saudara, hatinya bahagia. Walau anak nggak bawa apa-apa, cucunya datang melihat dia punya kakek, dia punya nenek yang sudah tak berdaya, tuh kakek nenek gembiranya luar biasa. Dia nggak usah bawa apa-apa, nyongok doang. Kong Haji sehat, gitu. Nyatua sehat. Sini lu duduk, nggak usah bawa apa-apa. Gua ngeliat gua lihat lu pada sehat, gua seneng. Begitu. Dia nggak lihat yang kita bawa, saudara. Dia nggak lihat yang kita tenteng. Datang saja cuma longok, saudara, bahagia luar biasa. Kalau orang tua, saudara sudah bahagia, udah senang, itu pertanda ada keredoannya dia. Dia ridho sama dia punya cucunya. Itu analisa saya, maksud saya.
Kalau kita memang betul dari beberapa ranting-ranting yang kemudian melahirkan cabang, daun, bunga dan sebagainya menjadi cucu-cucu beliau, mudah-mudahan kehadiran kita membuat beliau senang, saudara-saudara, beliau bahagia. Jadi ini orang soleh. Jadi panggil bukan jawara sebenarnya, dia ulama. Cuma karena di kala itu zaman penjajahan, dengan terpaksa ilmu kejawaraannya dikeluarkan. Jago di jawara. Karena ulama sesungguhnya beliau ulama bimaknal kalimah. Ulama yang sesungguhnya, bukan asal-asalan, saudara. Bukan ulama asal-asalan. Betul-betul sesungguhnya ulama. Matang di dalam thariqahnya, matang dalam tasawufnya, matang dalam fikih tauhidnya, matang. Cuma karena memang ditugaskan ke ini daerah untuk bela kita punya agama, beliau terpaksa harus menjadi jawara, seolah-olah tertutup keulamaannya. Alhamdulillah saya pernah bermimpi bertemu sama beliau. Saat itu dalam hati saudara ada perasaan, ini ya Kong Kumbang gitu. Saya bilang, Kong Kumbang ya gitu. Akhirnya apa dia bilang? Gua bukannya begini, dia bilang, jangan manggil Kong Kumbang. Dia kata gitu. Gua ini Kiai Kumbang gitu bagaimana. Jadi oke dipanggil engkong. Gua ini Kiai Kumbang. Artinya apa? Ditunjukkan siapa dia yang sesungguhnya. Kan dari situ saya berkesimpulan, wah bukan orang biasa. Berarti ini di kampung saudara memang ada orang soleh di kala itu. Ada orang yang memang Allah Ta'ala tugaskan khusus dari para guru-guru dan para ulama-ulama untuk sebarkan Islam di kita punya kampung ini. Dipaku, saudara, sono dipaku, sono gitu sama beliau. Udah nggak berbanyak kata, saya udah rada macet-macet dikit. Tapi itu semuanya tiada lain tiada bukan, ini silaturahmi kita sama kita punya orang tua, juga silaturahmi kita sesama saudara-saudara kita adanya. Mudah-mudahan semua ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk tidak pernah memutuskan silaturahmi bainal ahya'i wal amwat. Kata Imam Ibnul Qayyim begitu pula dalam kitab Ar-Ruh, jangan pernah putus silaturahmi baik dengan yang hidup ataupun orang-orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Maka itu saja barangkali yang dapat saya haturkan. Mohon maaf segala kekurangan. Akhirul kalam wala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.